dulu tuh aku tuh orangnya minder banget. Jangankan temen, aku lewat aja itu lagi mendung, pas mau turun hujan aku lewat, hujannya balik lagi. Halo semuanya, kita kembali lagi di Pulih Nan Selaras. Dan seperti biasanya, di Pulih Nan Selaras saya akan ngajak ngobrol temen tentang berbagai hal yang ada kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, kali ini saya bersama Benedictivity, atau nama panggungnya ya? Iya, nama Twitter sebenarnya itu. Nama Twitter ya. Cuman tapi nama sering dipakai. Ya, tapi nama aslinya adalah Benedictus Siregar. Oke, apa kabar? Sehat, baik. Sehat. Walaupun kayaknya kalau pelawak ditanyakan kesehatan mental kayaknya. Nah, makanya ini aku pengen aja ngobrol. Tapi Benedictivity itu awal mulanya dari mana? Itu receh banget sih Mas. Aku dulu kan nggak tahu Twitter itu apa ya. Jadi kita pertama anak Friendster ya dulunya. Iya, pasti kan kita atau Facebook dulu ya mungkin ya. Setelah Friendster kan Facebook kan. Benar. Aku nggak tahu pertama bikin tuh pasti kan banyak yang nggak tahu Twitter tuh mau dibikin apa gitu loh. Ini tentang apa? Akhirnya aku menganggap itu adalah aktivitasku. Maksudnya aktivitas sih? Isinya tentang aktivitasku gitu. Oh, kayak jurnal gitu kayak kan. Facebook kan juga seperti itu mungkin ya. Oh iya. Makanya tak kasih Benedictivity activity. Oh, Benedictivity itu dari activity. Iya. Oh, aku pikir malah biar orang-orang itu follow kamu, biar kecanduan dirimu gitu, addictivity. Waduh. Oh enggak ya? Bisa juga sih. Iya. Bisa juga. Aku baru tahu itu malah. Oh, itu bisa ini ya jadi jawaban. Iya, nanti kalau di tempat lain kayaknya aku kan jawab itu deh. Nah, awal mulanya kamu nggak terjun ya kan, nggak langsung terjun gitu ya. Tapi awal mulanya kamu mulai stand up itu gimana? Dulu tuh di Jogja ada komunitas ya. Namanya Sloso. Yo, aku ngalamin banget. Oh itu. Iya no. Sloso itu Awang. Iya, Mas Awang. Anang Batas. Mas Anang. Alit. Mas Alit. Oh, itu masa-masa aku di Jogja itu. Kok aku nggak pernah ketemu Mas Aji ya? Ya itu kan ramai banget ya waktu itu ya. Di Jeronimo berarti. Di Jeronimo, tapi Jeronimo Cafe kan? Iya, Jeronimo Cafe. Tapi sebelumnya kan kelihatannya enggak, sebelum ada kan Jeronimo Cafe itu kan baru kan? Aku nggak tahu sih, tapi pokoknya pas Sloso Solo itu aku udah langsung. Udah di situ. Oh, aku malah ngikutin Sloso Solo itu sebelum itu. Masih pindah-pindah gitu kalau nggak salah Sloso Solo. Setelahnya kayaknya, setelahnya baru pindah-pindah. Oh gitu. Jadi yang pertama kali itu di Jeronimo kalau nggak salah ya. Terus setelah itu coba pindah-pindah gitu atau yang mungkin ada yang berbayar gitulah. Awal mulanya dari situ kamu mengenal stand up comedy gitu. Iya. Sebenarnya dulu tuh kalau Sloso Solo kalau mau ada open mic tuh acaranya kan. Iya. Jadi Sloso Solo ini gabungan open mic stand up sama seni apapun boleh, Mas. Kadang nyanyi di situ boleh, sulap boleh. Nah, sulap aku juga itu diminta tampil sulap di situ. Karena dulu awalnya pesulap. Iya. Oh, berarti pernah di Sloso Solo berarti? Seingatku pernah. Karena aku kenal sama Awang, sama Alit, sama Anang Batas. Berarti ada videonya. Karena itu rutin diupload di YouTube. Oh ya? Iya. Oh, oke. Jadi nggak perlu nyari videonya. Aku soalnya jadi dua triggernya itu adalah Twitter. Jadi mereka kalau ada open mic tuh jadi Jogja ini bukan kota pertama. Di Bandung kayaknya udah ada, Jakarta pun udah ada. Nah di Jogja ini satu-satunya kayaknya yang mau open mic, padahal itu ajang latihan. Nama Twitternya diposting. Misal Sloso berarti Senin itu diposting gitu loh, siapa yang tampil. Kayak gitu. Terus ada latihannya juga dulu di rumah Mas Anang kayak sharing-sharing gitu. Nah yang pertama tuh triggernya itu sama video di YouTube. Jadi video mereka tuh open mic di-upload Mas di YouTube. Kayak Mas Alit, terus ada beberapa gitu. Nah akhirnya aku nonton. Yang pertama Mas Alit, wah lucu banget nih. Dan gayanya gaya Jogja banget, yang mungkin keresahannya nggak terlalu banyak, tapi banyak yang bercandanya gitu loh Mas. Bercanda-bercanda tongkrongan Jogja. Iya. Gitu kan, ya. Bercanda tongkrongan Jogja itu loh Mas. Iya. Nah yang kedua adalah ada satu komik namanya Faris, itu komik UGM. Mas Aji nggak akan tahu karena dia nggak lucu. Oh gitu. Gara-gara dia nggak lucu aku berani Mas. Oh, karena jadi kepedianmu muncul karena ada orang yang
ora lucu gitu. Nggak lucu ya? dan ada videonya di YouTube terus aku mikir, ini Mas Jau, aku nggak lucu-lucunya nggak mungkin lebih Nggak lucu dari itu dia. Oh, iya. Dan kalau Kepedianmu muncul karena itu. gara-gara itu. Ini aku cerita ke teman-teman siapapun aku jujur kayak gitu. Terus ini beneran orangnya kaku dan mungkin dia nggak suka nongkrong ya. Jadi nggak lucunya tuh ultimate gitulah pokoknya. Dan kok itu ya apa ada video di YouTube ya Iya, kan? tapi mungkin gara-gara rutin Mas, semua video semua penampil videonya dulu apalagi awal-awal diupload. Oke. Terus aku mikir kalau misal aku nggak lucu apes pun ada temennya. Jadi Bener. itu yang bikin aku cobalah gitu. Terus aku mendaftar ikut sharing di rumah Mas Anang, terus open mic pertama langsung pecah. Langsung ketawa banyak gitu. Berarti itu awal mulanya pertama kali memutuskan untuk oke aku nyoba stand up gitu ya. Iya. Tapi berarti kamu merasa lucu waktu itu. Sebelumnya kan biasanya kan ada keinginan untuk stand up, berarti ada perasaan aku lucu gitu. Iya. Ada. Aku di tongkrongan. Nah ini benar. Jadi tongkrongan memang kamu udah dikenal sebagai orang yang lucu. Aku tuh nggak tahu ini bisa disebut keburukan atau enggak ya Mas. Aku tuh nggak bisa bergaul sama orang yang kayak kutu buku gitu, nggak bisa. Aku tuh bergaulnya pengen sama orang-orang ya bisa disebut keren gitu loh Mas, yang agak ndugal gitu, agak nakal-nakal dikit gitu, pokoknya yang kalau nongkrong enak gitu loh. Aku tuh pengennya sama itu. Nah sedangkan dari segi fisik kan susah ya Mas. Kalau fisiknya kayak gini kan susah untuk nongkrong. Untuk nongkrong sama teman-teman yang keren itu. Nah senjataku adalah humor. Karena senjata yang lain kamu merasa nggak ada. Kelihatannya nggak ada gitu. Nggak Makanya ada. kamu mengasah senjata humor itu. Karena keluarga pun berkekurangan ya Mas. Jadi SMA nggak punya motor gitu kan, itu salah satu kekurangan zaman SMA kan. Salah satu cara untuk nyari teman kan. Jadi duit nggak punya. Jadi satu-satunya usaha itu ya dari humor itu. Awal-awal kan aku pasti sering dikatain. Nah kalau orang lain mungkin dikatain akan nyerah terus pindah tongkrongan aja. Ketika aku dikatain tak tambahinnya ke aku juga Mas. Jadi mereka ngatain menertawakan dirimu sendiri. Sejak kapan kamu merasa lucu itu? Sejak kuliah kah atau? Kalau merasa lucunya aku nggak tahu ya, mungkin atau dari sejak SMP memang SMP. Atau sejak SMP. kecil kamu cara berteman atau bergaulnya dengan seperti itu? SMP mungkin, tapi kalau aku suka lawaknya dari kecil Mas, dari SD. Jadi udah suka ndagel gitu iya, kecil. Suka lawaknya dulu ya. Dagelnya kan aku SD kan nggak ingat maunya aku ngelucunya gimana gitu kan. Cuman bapakku tuh orang Batak, tapi lawakan di TV itu semuanya dia tonton. Sri Mulat, Benyamin, Ketoprak Humor itu dia tonton. Karena kalau di TV kan berbahasa Indonesia juga dan Ketoprak itu kayaknya banyak orang juga yang suka kan, nggak cuma orang Jawa mungkin ya. Itu dia tonton. Nah itu nyalur ke aku gitu loh. Akhirnya aku suka nonton itu. Dan pas SD itu aku sampai pulang sekolah tuh mampir ke toko buku. Ini SD, pokoknya SD awal-awal kelas 3 itu aku beli 1001 humor apa gitu. Biasanya ada ya buku seperti itu. Kecil gitu. Itu yang tebak-tebakan gitu juga. Tebak-tebakan, pokoknya komplit di Rusia, di Amerika atau apa gitu. Nah itu aku beli tapi nggak bawa ke sekolah. Aku bawa pulang. Setiap hari itu aku apalin 1-2 joke. Terus aku pas di sekolah tuh lagi nongkrong gitu tak lempar aja joke-nya. Contohnya apa? Aku punya tebak-tebakan. Aku punya ya. Coba. Ya, kan 1-2 hari ini meskipun nanti tayangnya udah lewat ya, tapi pas produksi ini shoot ini 1-2 hari ini kan di Twitter kan ada rame soal berat ikan. Ya kan, tahu nggak? Yang berat ikan. Kayaknya aku nggak. Nggak ngikutin. Ada rame banget di Twitter dibahas. Ada orang akun Twitter yang ngomongin matematika, terus berat ikan seperti ini sebenarnya berat ikannya jadi berapa gitu, pokoknya soal matematika gitu. Nah aku punya tebak-tebakan soal ikan apa? Itu bridging ya tadi ya. Itu bridging kan perlu seperti itu kan ya. Ada premisnya biar dulu halus, kan. biar smooth ya. Ikan apa yang sebenarnya dia itu tembok, aslinya itu dia tembok. Ikan apa yang sebenarnya itu tembok atau dinding? Ikan hiu, aku nggak bisa melihatmu. Ikan siu. Karena ada tembok. Bukan ya, salah ya. Apa Mas? Udah menyerah? Ya. Ikan bawal.
Wall. Bawal. Iya. Masuk. Masuk. Masuk ya, lumayan ya, Bawal. lumayan ya teman-teman. Masuk. Tolong tertawa teman-teman yang nonton ya. Ini baru upaya untuk menjadi lucu. Tapi gitu, Oh ya Jogja gitu kan kan, zaman dulu Jogja gitu. zaman gitu Iya. ya. Nah, Kamu aku ada? Tebakan? Aduh. Oh enggak ada, langsung ditembak gini bingung. tebak-tebakan pusing Iya, sih. iya. Takutnya tebak-tebakan yang ngawur nanti kan bahaya juga. Oh iya ya. Jadi Iya. aku tuh sampai itu kayak tak urutin dari awal ini yang udah udah tak sampaikan yang mana ya gitu. Sampai pokoknya aku setiap hari kayak gitu Mas. Sampai punya beberapa buku gitu. Nah pas SD. Nah aku waktu SD itu nggak tahu motivasiku apa ya. Aku cuman seneng aja. Karena mungkin Bapak sering nonton tayangan lucu itu mungkin ya. Nonton lawak gitu. Nonton lawak. Tapi kan waktu SD kayaknya aku belum punya cita-cita untuk jadi pelawak deh gitu. Cuman happy aja kalau lihat orang Tapi ketawa. sejak kapan kamu punya apa ya, keinginan untuk aku jadi komika gitu? Itu kalau komika itu kayaknya pas kuliah itu deh Mas. Ya pasti itu tadi ya. Pas lihat Twitter, lihat Twitter. Selo itu tadi ya. Itu. Sebelumnya kalau SMA itu punya pikiran dulu ada namanya API kan, audisi pelawak. Itu kan ngegrup Iya, gitu. iya. Aku sempat punya pikiran kayak bikin grup itu, tapi teman-teman kayaknya nggak ada yang Nggak ada yang berani. mau. Iya, nggak ada yang mau juga. Dan Tapi ada yang mau berteman dengan dirimu banyak, kan? lumayan. Walaupun struggle ya aku yang mana. Tapi itu tadi kayaknya di sekolah itu suka nongkrong, tapi yang kayak passionate pingin jadi pelawak tuh nggak ada kayaknya Mas. Oh iya. Yang nongkrong kita bercandaan ya Jogja lah, ngawur-ngawuran, Iya. ngomong saru gitu. Oh, SMA-mu di Jogja ya? SMA aku di Wates, di Jogja, bisa masuk Coret. Jogja. Iya. Karena kalau Wates tuh serba salah Mas. Iya, Kalau aku pas kenapa? kuliah di Sadar. Jadi ini yang belum tahu ya, Wates Nah. tuh pinggiran Jogja, Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo. Nah. Kalau di Jakarta aku ngomongnya Jogja. Tapi kalau ketemu orang Jogja aku ngomongnya Wates, karena selalu dikatain wah Wates mah bukan Jogja, Kulon Progo gitu kan. Iya, karena udah bukan bagian dari Jogja ya. Kotanya- Termasuk Sleman kan? Sleman itu Kulon Jogja. Progo. Kalau Sleman? Oh iya, Sleman juga enggak. Cuman kan Sleman kan agak mepet juga kan. Oh, iya. Benar. Ya walaupun Kulon Progo mepet juga tapi kayak jauh gitu loh. mepet agak jauh. Iya. Oke, jadi itu soal Wates ya. Heeh. Kita ngomongin Wates aja, Bu. Boleh. Oh. Kalau di tongkrongan berarti kamu memang seperti yang kamu bilang tadi, memang kamu merasa lucu ya? Iya. Oh, teman-temanmu udah bilang, "Oh, kamu lucu" gitu atau? Iya. Oh ya. Ya karena aku bisa masuk tongkrongan teman-temanku yang nakal itu lewat lucu. Karena Tapi berarti kamu nggak nakal? tergantung nakalnya kayak gimana. Tergantung Oke. nakalnya kayak gimana ya. Tapi aku karena bapak kurang Batak kayaknya nakalnya akan Nggak bisa ini. nggak bisa pol gitu Oh, nggak bisa, kayaknya. Pol. Karena Tapi- keras kan. Iya. Dan akhirnya kamu bertemannya dengan di tongkrongan jadi lebih ke lucu gitu. Iya, karena di tongkrongan pun kayaknya yang paling jelek pasti aku deh, Mas. Orang-orang jelek yang lain nyerah, Mas. Maksudnya Menyerah dengan kejelekanmu maksudnya? bukan. Menyerah dengan bulian kan. Bisa dibilang itu bulian loh zaman itu, Mas. Iya. Bahkan sampai sekarang pun apalagi sekarang bahkan Iya. ketika ada celetukan orang gitu yang nyerang diri kita lalu kita menganggap bulian gitu. Nah, bagaimana dirimu menyikapi itu? Iya, sebenarnya campur aduk sih, Mas. Ada di satu sisi misal aku lagi moodnya nggak enak ya kadang sedih. Iya. Tapi kalau lagi moodnya enak atau yang nyeletuk aku lihat dulu siapa nih. Kalau temen ya mungkin aku akan tanggepin. Seiring berjalannya waktu juga aku nggak nyerangnya ke aku terus, Mas. Jadi nggak tahu ya, aku tuh dulu tuh nakal dan usil. Jadi karena aku jelek, aku nggak bisa nyerang orang yang lebih jelek karena nggak ada orang yang lebih jelek dari aku kan. Yang aku serang adalah Iya. terbuka pikirannya kan. Iya. Aku dari SMA terbiasa itu. Aku nggak bisa nyerang yang lebih jelek karena yang di tongkronganku yang paling jelek aku gitu loh. Oke. Aku nyerang Kesadaran itulah justru malah menjadi senjatamu ya. Iya, dan aku nyerang orang yang lebih bodoh dari aku karena aku nggak bodoh. Aku hitungannya masuk yang pintar. Jadi aku nyerang kelemahan yang lain Iya, gitu. iya. Jadi misal aku dikatain jelek terus orang yang ngatain aku tuh bodoh, aku akan serang bagian bodohnya itu. Karena persaingan jelek udah kamu Kalah. udah Kalau aku masuk di arus di itu arus aku itu kalah malah dong. kalah. Jadi Aku arusnya harus bikin arena baru lagi. yaitu dengan kebodohan dan Kebodohan, kepintaran itu, iya. bukan kejelekan dan kebagusan gitu Iya. ya. Oke. Nah, isu apa? Jadi gimana? Jadi ya itu, Jadi jadi aku survive-nya bener-bener lewat humor itu, Mas. Dengan nyari jalan itu. Akhirnya ketika aku ngatain itu, teman-teman kan pada ketawa juga.
Kan karena kan kata-katanya lucu juga kan, ngatain orang bodoh gitu kan lucu juga gitu loh. Apakah isu itu juga yang kamu angkat di stand up-mu? Awal-awal iya. Isu lebih ke apa? Lebih ke Self deprecating kebanyakan dulu. Istilahnya self deprecating. Iya. Itu apa itu? Kayak jelek-jelekin diri sendiri gitu. Jadiin diri sendiri bahan. Menjadi objek tertawaan gitu ya. Jadi posisi yang lemah gitu. Di materi kita malah gitu. Jadi korbannya adalah diri sendiri. Maksudnya contohnya gimana? Maksudnya aku masih bingung sih. Jadi kalau komedi itu kan simpelnya adalah butuh korban. Oh iya. Oke. Dan Jadi, ini korbannya adalah kalau self deprecating korban diri sendiri. Contoh. Dulu Boleh, ini joke boleh yang nggak? lama banget ya. Dulu tuh aku tuh orangnya minder banget. Jangankan temen, aku lewat aja itu lagi mendung. Pas mau turun hujan, aku lewat hujannya balik lagi. Itu awal-awal mas. Saking mindernya, saking nggak punya teman gitu. Oke, Itu self deprecating. Bahkan hujan pun tidak mau berteman dengan dirimu gitu ya. Itu self deprecating. Iya self deprecating. Awal-awalnya gitu. Terus berkembang lagi isunya apakah sampai sekarang ya masih kayak punya pacar, self deprecatingnya diolah lagi. Aku mengakui aku jelek tapi tak balik lagi. Jadi aku jelek yang sok gitu. Jelek yang sok. So, misalnya ada materi kayak ya saya itu jelek tapi jelek-jelek ini saya kalau cari pacar milih yang mau sama saya. Jadi diolah lagi gitu mas. Tapi kan tetap ada jeleknya. Tetap ada jeleknya dan aku nggak membantah bahwa aku jelek gitu loh mas. Di balik-balik pun tetap ini ngatain aku jelek gitu. Dan itu malah membuat orang jadi ini ya tertawa gitu ya. Dan ketika menertawakan dirimu bagaimana perasaannya? Kalau di panggung sama di tongkrongan lebih menyenangkan di panggung. Karena di panggung tuh kayak ya nggak tahu ya kayak merasa dihargai gitu loh mas. Dan dihargai kejelekannya maksudnya. Iya. Dihargai penampilannya dong. Makanya tuh kayak ketawanya tuh seakan-akan bukan ngetawain aku tapi ngetawain apa yang tak sampein gitu loh. Ngetawain karyaku gitu loh. Jadi aku membuat orang tertawa. Kalau di tongkrongan kan walaupun aku juga ngejuk tapi kadang ketawanya tuh lebih karena fisik kadang gitu loh. Nah, sedangkan di panggung ada rasa yang berbeda itu gitu. Karena konteksnya berbeda ya. Kalau tongkrongan kan sebenarnya konteksnya lebih loose ya, maksudnya lebih longgar. Sedangkan kalau di panggung memang itu konteksnya memang kamu siap untuk ditertawakan kan gitu. Mungkin ada sisi itunya ya. Dan penonton itu kan siap mendengarkan kita gitu loh. Yang ngomong kita, yang lain tuh mendengarkan. Dan gitu. mereka memang sudah siap untuk menertawakan dirimu gitu, termasuk menertawakan self deprecating itu tadi. Berarti kamu mungkin setuju ya, atau mungkin kamu ada pendapat lain bahwa kalau kita kepengen sukses atau menjalani hidup ini dengan lebih tenang, justru perlu skill untuk mampu menertawakan diri sendiri. Iya, menertawakan dan mengenali diri sendiri sih kalau menurutku mas. Kayak mengenali itu kayak kalau aku jelek, ya tapi ini kayaknya nggak bisa diterima banyak orang juga ya. Nggak apa-apa, ini subjektif kan. Maksudnya aku kepengen tahu, kepengen belajar pikiranmu seperti apa gitu. Jadi kan caraku mungkin mengenal lingkungannya seperti apa. Terus kalau di lingkunganku memang mungkin waktu SMA itu ya orang jelek tuh susah cari teman gitu. Nah, apalagi pacar ya kan. Pacar terutama kan. SMA pasti nggak punya pacar aku mas. Tapi ya itu. Jadi kalau aku jelek ya kenalilah bahwa aku jelek dari sisi fisik gitu loh. Ya daripada denial kan. Daripada denial. Kalau denial nanti cara bersikapnya akan beda. Stand up-nya pun akan beda. Misal aku kalau aku menganggap aku nggak jelek ya aku nggak akan membahas tentang kejelekanku. Sedangkan penonton yang pertama kali ngelihat aku itu yang pertama pasti jelek gitu loh. Kayak elephant in the room gitu kan mas. Yang pertama dibahas stand up tuh apa yang orang-orang lihat. Misal orang gendut ya pasti penonton akan pengen kamu bahas gendut dulu gitu loh. Nah itu yang aku pelajari gitu. Jadi kenali diri sendiri, bagaimana lingkungan tuh menerima orang yang seperti aku tuh kayak gimana. Kalau mau ngelawan ya pelan-pelan tapi kayak diolah dulu, kayak diterima dulu. Oh gini jalannya gini, baru ketika masuk baru kita bisa gerak gitulah hitungannya. Jadi malah sisi baikmu, bahkan sisi kerenmu adalah karena kamu menyadari sisi jelekmu, menyadari kejelekanmu gitu, tidak denial gitu ya. Tapi kamu pernah merasa cemas nggak sih? Cemas atau takut atau nervous gitu? Kan jadi sebagai stand up comedian apalagi
lucu itu kan jadi beban nggak? Oh, tak kira tadi cemas karena jelek gitu. Sering cemas gak sih karena ngerasa jelek? Tak kira mungkin terlalu baik Mas Haji. Pertanyaannya terlalu aku yang suuzon jadinya ya. Karena udah terbiasa ini ya. Ternyata Sampai itu tadi ya. Ternyata komedinya iya, ya, bukan looks-nya. Bukan looks. Aku sambil minum. Tapi bener loh, kalau aku itu pertama kali ketemu dirimu ya secara nyata gitu, bahkan sebelumnya gitu. Emang dulu aku hologram. Enggak. Maksudnya aku dulu sosial media gitu, dan aku ngelihat stand upmu gitu, aku seneng gitu maksudnya karena kamu menerima sisi jelekmu gitu, dan itu malah menurutku sesuatu yang keren gitu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, pernah nggak kamu cemas atau takut gitu, atau lucu jadi beban ketika mau ke panggung, mau naik panggung, atau bahkan pas di atas panggung? Selalu sih Mas. Kayaknya setiap stand up comedian pasti ada rasa takutnya. Cuman mungkin kadarnya beda-beda gitu ya. Mungkin kayak Pak Anji itu lebih sedikit, atau Radit mungkin lebih sedikit. Tapi kayaknya semua stand up comedian ada ketakutan untuk nggak lucu, karena kadang nggak bisa ditebak juga Mas. Kayak kita udah persiapan apa, tiba-tiba penontonnya nggak pas dengan materi kita, istilahnya apa, nggak pecah gitu ya, ngebum istilahnya ngebum. Dan bukan semua stand up comedian pernah ngerasain ngebum yang nggak lucu sama sekali, tuh pernah gitu loh. Pernah ada cerita nggak, maksudnya cerita yang paling berkesan dirimu yang kamu di suatu event lah, nggak perlu nyebutin eventnya, tapi ngebum gitu? Pernah. Aku jadi pernah diundang salah satu kayak perusahaan gede gitu, diundang ke puncak gitu. Jadi stand up-nya di puncak, karena sebelumnya aku di kantor tuh pecah. Jadi aku pernah tampil di situ di kantornya. Di kantor yang sama. Terus tahun depan event tuh berikutnya diundang lagi. Diundang, ada BOD-nya juga di puncak. Dijemput tuh pakai mobil bagus itu loh Mas. Kayaknya boleh sebut merek nggak sih Mas? Boleh. Kalau Innova itu, tapi kan ada Innova yang levelnya bagus gitu kan. Jadi dijemput kayaknya nih mobil petingginya gitu, aku dijemput ke puncak, naik itu gitu, wah seneng kan. Terus di puncak itu hotelnya bagus gitu, yang paling tinggi lah waktu itu di puncak. Itu aku stand up anyep Mas, beneran anyep. Karena di puncak kan anyep. Iya, itu salah satunya. Aku bisa alasan itu sebenarnya. Cuman karena memang materiku nggak pas untuk mereka, itu kesalahanku. Tetap kalau ketika penampil lucu itu kesalahan ada di penampil gitu. Dan mungkin ada meja bundar juga, aku nggak siap mental untuk menghadapi meja bundar yang penontonnya nggak terlalu rapet gitu kan. Aku anyep. Terus aku ke kamar tuh kayak pengen langsung pulang, tapi di puncak Mas, dan weekend gitu loh. Weekend jauh banget. Terus kamarnya bagus banget. Aku jadi pas habis tampil sayang tuh, juga kan maksudnya kalau kamu tinggal, kamarnya kan bagus banget. Bagus, tapi ngerasa bersalah Mas. Karena anyep itu tadi. Anyep terus dikasih kamar bagus tuh kayaknya aku nggak pantas deh kamar ini gitu. Terus lucunya lagi adalah pas pulangnya mobilnya tuh beda Mas. beda dari yang berangkat jemput lebih jelek gitu. Ya nggak jelek tapi biasa. Jadi yang pertama tuh mewah ya gitu. Itu pernah. Cuman ya aku karena udah biasa, ya udah ketawa-ketawa aja gitu sama yang nemenin aku gitu. Iya. Memang cenderung ini ya, kalau gigs, corporate gigs ya, perusahaan, apalagi round table ya, meja bundar gitu kan, agak challenging ya kan, susah juga ya kalau nggak pas jadi anyep itu tadi ya. Lebih ke mental situ biasanya. Kalau mentalnya udah goyang tuh kayak penonton tuh ngelihat itu gitu loh. Iya. Dan di komedi juga ada istilah komedi pinggir jurang ya. Iya, komedi pinggir jurang. Itu gimana menurutmu ya, kayak dark comedy atau? Iya, itu sebenarnya sama aja kayak dark comedy ya Mas. Materi-materi yang sebenarnya tabu diucapkan gelap gitu. Iya, diucapkan di ini kan, diumumkan, yang kayak kita denger tuh kayak wah kaget, ini harusnya nggak diucapkan di sini, tapi ternyata bisa dijadikan materi gitu loh. Itu sesuatu yang sebenarnya kebanyakan orang kan merasa risih gitu, atau merasa bisa sakit hati karena beatnya gitu ya. Kayak beatnya, karena temanya. Nah uniknya itu komedi itu membuat itu bisa nyampe ke penonton itu loh. Aku dulu tuh orang yang sangat nggak bisa bercandain tentang dark gitu, dark comedy. Bapak Wan sudah meninggal ya Mas pas SMP gitu. Jadi
pas teman-teman layat itu rumahku di pinggir jalan banget, dekat dengan sekolah. Jadi teman-temanku itu datang tuh. SMP itu. SMP. Gurunya pada datang ke situ. Aku lihat temanku yang agak jauh di seberang jalan pada ketawa aja, aku sakit hati, Mas. Aku jadi sesensitif itu ya. Jadi beneran aku tuh kayak entah sensi atau gimana, aku nggak terlalu dekat dengan dark joke itu loh. Tapi setelah ikut stand up terus tiba-tiba ada yang namanya dark comedy, aku dengar materi itu kayak aku nggak bisa ngelawan untuk nggak ketawa, Mas. Gara-gara komedinya. Jadi ikut ketawa? Iya, padahal bahan itu yang seharusnya aku benci gitu loh. Iya. Karena hal yang mungkin sensitif. Dirimu lebih sensitif ya. Iya. Itu tuh aku nggak tahu ya, apakah itu kekuatan komedi atau apa yang dilakukan komedi sampai orang yang sebenarnya benci dengan hal itu tapi merasa risih, merasa nggak nyaman, tapi dirimu jadi ketawa juga gitu. Jadi ketawa gitu. Dari namamu, Benedictus Siregar, tentu Batak. Ya. Tapi dari penampilanmu, niat itu kan Jawa ya, maksudnya apalagi. Tapi ini harus hati-hati loh, Mas. Nah. Karena kan aku identik sama jelek ya. Jadi Mas Aji bisa mendiskreditkan orang Jawa itu jelek, Mas. Loh, ini malah digiring ke situ ya. Enggak loh ya. Tapi orang pada percaya nggak, mesti kamu itu lebih dipercaya sebagai Jawa gitu, atau Batak? Iya, pasti banyak orang yang nggak percaya aku Batak sih. Karena dari omongan juga logatku kan medok kan, Mas. Iya. Dari Aku pertama omongan kali juga, ngiraunya itu Jawa gitu, tapi ternyata Batak ya. Batak. Campuran kan ibuku Jawa, bapak Batak. Cuman dari lahir di Jogja. Dari lahir di Jogja. Oh, makanya logat itu ini ya, apa namanya? Medo ya. Medo, dan bahasa Batak paling yang bisa cuman bahasa kasar lah palingnya. Umum kan, kalau orang biasanya kan yang diketahui pertama kan bahasa kasarnya kan. Di segala bahasa gitu. Di segala bahasa biasanya kalau tongkrongan teman juga gitu ya. Iya. Kadang juga malah dijerumuskan kan. Ini kata yang baik gitu, ada ternyata itu kata yang kasar atau kotor gitu ya. Ngomongin sepak bola ini, ya kan. Kamu tinggal di Kulon Progo. Wates. Tapi kamu penggemar PSS Sleman. Ya kan. Alasannya apa? Jatuh cinta sih, Mas. Jatuh cinta. Kayak Mas Aji seneng AC Milan, jatuh cinta juga kan? Iya benar. Jawaban praktisnya gitu ya. Iya. Jadi kamu suka nonton di stadion juga? Berapa kali ya, terutama pas kuliah. Jadi kan sebelum kuliah kan tinggalnya di Wates kan. Kalau kuliah kan di Jogja kan. Oh, udah ngekos di Jogja. Karena di Sadar ya, saya Merican nih berarti. Sanata Dharma Merican. Merican itu yang nggak deket sama stadion, ya? Paingan yang deket banget. Yang itu kan berarti ring road atas kan? Iya, kalau Paingan. Itu yang deket stadionnya. Deket ya? banget sama stadion. Okay. Kalau buat ini sebenarnya nggak perlu aku tanyain sih. Ini tadi kan klub Indonesia ya. Kan Inter Milan kan? Iya, Inter. Kenapa kau suka Inter Milan? Nah itu. Ya itu. Jatuh cinta. Jatuh cinta lagi. Tapi biasanya kan ada cerita kecilnya kenapa? Karena aku ada, meskipun jawaban praktisnya aku suka AC Milan itu karena jatuh cinta, tapi ada cerita historisnya. Kalau kamu Inter Milan itu dari apa? Kalau detailnya aku nggak yakin sih, tapi kayaknya kalau boleh disebut satu pemain Ronaldo sih, Mas. Ronaldo di Inter Milan. Iya. Itu berarti 97 kayaknya. Karena 98. Zanetti masih di situ. Masih. Zanetti masih lama banget. Sebelumnya kan. Kayaknya Veron setelah itu. Veron kan 2000-an kalau nggak salah. Setelah Ronaldo kan? Iya, setelah Ronaldo. Jadi momen tepatnya aku nggak tahu, tapi yang kalau disebut pemain yang bikin jatuh cinta ya Ronaldo itu. Setelah dari Barca berarti ya? Iya, setelah dari Barca. Oke. Dan waktu itu Inter menang? Kalahan, Mas. Gara-gara ini ya, mungkin terlalu tergantung sama Ronaldo kan. Iya, aku jadi ingat dan gara-gara tergantung terus jadinya malah nggak oke ya. Dan ada satu pengalaman unik juga. Jadi kan satu keluarga tuh suka bola. Bapakku Milan, masku Juve, aku Inter. Waktu itu yang lagi merajai itu 98 tuh sebenarnya Juve. Oh, bukan Milan ya? Milan enggak dong. Milan enggak terima. Milan iya. Karena biasanya kan kalau kamu penggemar Inter Milan itu musuh bebuyutannya kan AC Milan. Juve nih kalau aku, Mas. Oh, malah betul. Iya, kalau aku sih enggak tahu kenapa ya.
kayak Juve sih. Milan tuh kayak nggak tahu kenapa, nggak terlalu. Karena terlalu lebih jago AC Milannya? Enggak dong. Oh, enggak. Karena kalau Milan kan era ketika aku pas sudah SMA mungkin ya Mas. Era-era Liga Champions 2000-an ke atas kan. Pirlo, Shevchenko itu ya aku mengalami Milan yang hebat banget. Nah, pas aku awal-awal suka bola itu yang jadi ya itu Milan nggak oke waktu suka awal kamu suka sepak bola. Iya kayaknya Juve deh. Karena peringkat duanya aja Inter gitu loh. Iya. Nah, iya kan? Iya benar. Juve itu beneran kayak mendominasi Liga Italia, Liga Champions juga mungkin ya, tapi nggak tahu itu juara atau enggak waktu itu. Enggak kayaknya. Nah, itu ada satu momen Juve juara disalip nyalip Inter. Nah. Jadi pertandingan terakhir kalau nggak salah kalah sama Lazio atau apa Juve Inter, terus Juve menang gitu. Nah, Masku nonton, Masku buka baju gitu, sampai buka baju gitu, terus aku nangis. Itu beneran aku nangis gitu. Besoknya aku nyari baju Juve punya Masku itu tak jadiin pel Mas tak. Sampai sebegitunya. Sampai segitunya. Karena kamu sebel banget, jengkel banget. Inter kalah ya. Tapi aku yakin kenapa aku jatuh cinta tadi adalah kan aku melewati kejayaan Juve itu. Sampai berkali-kali, dan sebenarnya pemainan Juve juga oke banget kan, kayak Del Piero, Inzaghi itu kan keren banget ya kalau dilihat. Itu berarti zamannya Del Piero ya? Del Piero dan Inzaghi ya. Sebelum pindah ke Milan kan Inzaghi kan. Iya. Ada Zidane Trezeguet ada juga. Itu aku nonton kehebatan itu tuh aku kayak aku dukung Juve aja apa ya? Tapi nggak bisa. Pindah ke lain hati. Iya, tapi kan nggak. Aku beneran nyoba gitu kayaknya enak nih nonton Juve, tapi nggak bisa Mas. Ada karena gengsinya juga atau harus terlanjur Inter Milan kok masa pindah Juve gitu, ada perasaan gitu kan? Mungkin ya, tapi atau mau jadi Milanisti? Kayaknya susah sih. Apalagi Milanisti sekarang lagi lucu kan? Iya makanya ketika ngomongin kekalahan AC Milan kan di Twitter kan, ada beberapa yang bilang ini loh Mas, jadi penggemarnya Inter Milan masih terbuka loh Mas. Lagi keren masih Inter Mas. Iya, nomor 1 kan sekarang ya? Iya, nomor 1. Nomor 2-nya Juve. Kalau 3-nya Milan. Iya, 3 Milano. Bukan Lazio. Enggak. Ya di handphoneku loh ya, enggak tahu ada yang lain. Di handphoneku 3 Milan habis menang sama Monza kemarin. Oh iya. Menang lawan sirkuit itu ya berarti ya. Monza itu kan lebih terkenal dengan sirkuitnya daripada klubnya ya. Itu kalau sampai kalah kebangetan sih Mas. Bener, makanya masa sabar sama Monza kalah itu kebangetan kalau bilang. Ya. Nah, selain stand up, kamu itu juga main film di Sleep Call kan? Iya. Bener kan? Iya, itu kan dirimu kan di Sleep Call itu kan? Kok kelihatannya kamu nggak yakin? Gimana prosesnya kamu bisa dari stand up terus masuk ke dunia film kan? Sebelum Sleep Call kamu juga pernah kan? Ada beberapa. Film pertama apa? Film pertama 5 cowok jagoan. 5 cowok jagoan. Oh ya? Iya, aku jadi tukang ngojek yang jadi zombie. Bentar, ini filmnya gimana konsepnya? Kamu jadi tukang ngojek yang jadi zombie. Jadi zombie? Udah zombie. Jadi tukang ngojek terus jadi zombie? Iya, jadi zombie. Tapi berarti kamu bukan yang di 5 cowok jagoannya itu? Tentu bukan Mas. Tentu bukan, itu sama saja mengusir investor itu Mas. Kalau aku dijadikan pemeran utama, iya kan? Itu aku main di situ, terus ya itu pertama kalinya nggak Pak? Ditawarin berakting itu? Itu unik juga. Jadi aku punya grup game namanya Werewolf, game Werewolf gitu, yang nebak. Pernah main nggak sih Mas? Belum, tapi nggak tahu mainnya itu gimana sih itu? Nebak siapa gitu, werewolfnya. Itu jadi offline? Offline bisa, main pakai WhatsApp bisa. Jadi waktu itu sering main offline, terus main pakai WhatsApp. Karena kan pada sibuk kan, terus main di situ tuh awalnya cuman komika. Cuman tiba-tiba karena komika ini banyak yang main film, mereka main di lokasi syuting. Dimasukinlah orang-orang film ini ke grup WhatsApp, main di WhatsApp. Ada Mas Anggi Umbara, ada beberapa produser juga sampai ikut. Nah, Mas Anggi Umbara ini sering main gitu, dan mungkin ngerasa celetukanku di situ lucu kan. Aku diajaknya gara-gara itu Mas. Awal mulanya itu gara-gara WhatsApp Werewolf itu. Karena kan menarik ya. Gara-gara WhatsApp Werewolf itu terus kamu jadi kenal Mas Anggi, beberapa pemain juga. Nah, itu kan Werewolf itu kan tuduh-tuduhan. Kayak fitnah, kamu Werewolfnya, bukan gitu. Kan interaksinya kan
intens gitu WhatsApp kan. group berarti itu WhatsApp munculnya. group. Oke. Itu. Awal mulanya Awal kamu mula ditawari acting. film Terus pertama. film pertama itu. Terus film kedua Aduh lupa kalau film kedua. sampai banyaknya ini tuh. Enggak. Filmnya ya sampai Karena lupa. kecil-kecil kan perannya. Oh. Film kedua apa ya? Aku nggak tahu ya. Nah, terus Entah Rumput Tetangga, entah apa gitu. terus apalagi selain Mungkin series ada Susah Sinyal pernah juga. Susah Sinyal. Cek Toko Sebelah kayaknya series juga pernah. Series. Kayaknya Oke. pernah ada juga. Kalau layar lebarnya Loro Hati, Loratinya Bayu Skak. Yang Lorati itu bukan yang series ya? Kalau yang series ada dua-duanya. Jadi Lorati, film ya. dan 2 series. Kamu yang di layar lebarnya. Semuanya. Di semuanya itu. Terus Jam terbangmu acting luar biasa sekali. ya namanya rezeki anak yatim, Mas. Kalau ketawanya ini agak bingung ya kan misalnya. Mas Haji masih komplit. Oh, enggak juga sih. Iya, cuma ibu aja sekarang. Berarti keren. Yatim sekarang keren, Mas. Tolak ukur keren tuh yatim sekarang. Kenapa kok begitu? Enggak tahu, asal ngomong aja. itu tadi. Terus Lorati, terus Yowis Band kayaknya Yowis Band, bener yang dalam pikiran itu Yowis Band. Yowis Band. Ikut dia. Yowis Band series ikut, film ikut juga, tapi film itu di take out adegannya, nggak tayang. Terus kamunya jadi nggak ada. Nggak ada. Jadi kamu hanya di segmen itu dan akhirnya di take out. Di take out. Itu piye ceritanya? Bisa ditanyakan ke Mas Nugros waktu itu. Oh, karena sutradaranya Mas Nugros adegannya komedi, pas take tuh pecah ketawa. Pas tayang nggak ada. Oh, tapi kamu setidaknya udah ikut maksudnya di film itu ya? Iya, tapi ya sedih juga sih, Mas. Karena nggak, bisa terjadi seperti itu ya? Iya, tapi itu yang membuat kata Bayu sih ya. Karena itu diganti pakai Larati. Jadi Larati diajak gara-gara kan sutradaranya Bayu juga waktu itu Yowis Band kan. Oke. Sutradaranya 2 kayak co-director gitu, berdua. Dan akhirnya Slip Call. Dan dari semua pengalamanmu berakting itu, apa tantangan terbesar dari berakting kalau menurutmu? Karena aku kan bukan orang di dunia itu gitu. Aku mungkin mirip juga sih, Mas. Aku bukan orang yang di dunia acting soalnya. Aku teater nggak ikut, kelas acting juga belum pernah ikut. Jadi tapi kan kamu kalau mau acting gitu ada kelas acting ya kan? Ada, tapi kan kelas-kelas singkat itu loh, Mas. Kelas singkat, nggak semua film kan itu baru beberapa film yang akhirnya memakai acting coach gitu kan. Nah, Slip Call kan ada kan? Slip Call ada gitu. Cuman sekarang banyak dibuka kelas acting yang intensif 2 bulan, 3 bulan gitu, Mas. Sebelum produksi film ya? Bukan, itu kelas di luar. Oh, di luar. Jadi bahkan aktor-aktor ikut itu. Yang kayak Pak Rosa juga buka gitu. Dan aku belum pernah ikut. Teater juga aku nggak. Aku tuh dulu bahkan pas dari SMA sampai kuliah tuh nggak pernah ikut ekstra gitu, Mas. Karena minderan gitu loh. Ada kalau dulu ada ekstra teater ya. Satu-satunya aku tampil di depan banyak orang tuh cuma stand up. Dan itu pun pertama kali tampil tuh aku bukan yang interaktif. Aku diam, deadpan gitu, ngomong, nyampein materi, udah gitu doang. Karena ada sisi mindernya itu tadi, Mas. Iya. Lalu penyesuaianmu gimana? Awal mulanya dengan karaktermu seperti itu dan akhirnya bisa berakting itu kan nggak mudah kan? Iya, paling aku cuman baca-baca, terus aku nonton film sih. Aku suka banget film, jadi ya dari film itu aja aku belajar. Kadang filmnya tuh sampai ada yang bahas gitu kan. Kalau acting tuh kayak gini, ya aku ngikutin aja gitu. Makanya film pertama yang 5 Cowok Jagoan itu ada kejadian yang cukup nyesek juga sebenarnya. Gimana? Tapi unik sih. Gimana? Itu film pertamamu kan? Iya. Jadi karena aku bukan aktor, aku acting itu yang aku bisa lakukan adalah yang pernah aku alamin. Nangis ya nangis, marah ya marah. Iya kan, yang aku tahu aja yang ada di otak gitu. Nah, waktu itu tiba-tiba ada adegan ketembak. Kamu belum pernah ketembak ya? Pernah ketembak. Nembak orang pernah. Banyak nyatain juga. Walaupun ditolak pasti ya. Tapi ditembak itu belum pernah, Mas. Ditembak itu dan itu ada kan nembak. Walaupun sutradaranya kan Mas Anggi itu kan santai gitu loh. Aku akhirnya ini adegannya ditembak kamu. Wah, Mas ditembak gimana? Udah ya kamu ditembak gimana gitu. Terus take action, tembak gitu. Cut,
dari jauh Mas Anggi teriak pakai, kalau nggak salah pakai toa gitu, acting ketembak paling jelek yang pernah saya lihat. Karena Tapi semuanya ketawa. Iya. Karena kamu susah juga ya maksudnya untuk ini ya. Nah, terus take lagi. Diulang take lagi, terus kayaknya dikasih tahu. Walaupun kayaknya tetap jelek deh gitu. Tapi kamu di situ belajar untuk ini ya. Cuman aku nggak sedih, makanya karena kan sama Mas Anggi kan sering bercanda di grup gitu kan. Jadi yang anggapnya itu emang bercandaan dia aja gitu, bahwa dia ceplos-ceplos gitu. Tapi apakah dengan kamu memang mengangkat self deprecating dengan stand up komedimu, kamu terbiasa bahkan menertawakan dirimu sendiri dan mengajak orang lain untuk menertawakan dirimu sendiri, itu justru bikin dirimu lebih woles gitu. Iya nggak? Ada sisi itunya nggak? Iya sih. Kalau prosesnya sebenarnya gitu. Aku merasakan proses itu sih Mas dari dulu. Maksudnya kan aku nggak tiba-tiba bisa menerima itu kan, bahwa kalau SD kan aku nggak paham kan, makanya SD kita anak-anak tuh temenan sama siapa aja kan. Iya kan. SMP mungkin baru ngerasa, terus SMP mungkin nggak bisa terima kok kayak gini tuh temenan gitu. Terus baru SMA itu aku ngerasa ya akhirnya lebih enak aja, lebih kalau dikata-katain ya akhirnya bisa nerima, malah bisa balikin lagi. Walaupun kadang juga tetap manusia gitu loh Mas. Kadang ada rasa nggak nyaman. Kadang tuh kalau ini mungkin yang dialamin banyak komika juga gitu, kalau kita tuh nggak bisa sembarangan ngatain orang. Nah orang-orang tuh, terutama orang-orang yang mungkin yang nggak sering nongkrong itu kadang tuh nggak paham itu, bahwa misal Mas Aji temenan nongkrong sama aku, Mas Aji bisa ngatain apa aja ke aku gitu, bahkan main Instagram kayak Benny jelek apa aja bisa, karena Mas Aji temanku akrab gitu loh misalnya. Tongkrongan. Nah orang lain netizen itu tiba-tiba ikut ngatain gitu Mas. Nah itu kan dua hal yang berbeda gitu loh. Orang-orang itu nggak paham bahwa hubungan orang itu ngefek dengan omongan yang akan kita katakan ke orang gitu. Dan apa penerimaan orang. Aku ngerasanya gitu. Nah ketika ada netizen yang ngatain itu, sewoles-wolesnya aku ngerasa kayak ngapain sih? Siapa kamu gitu? Maksudnya kan kamu kan nggak kenal, bahkan belum pernah ketemu aku, tapi kok ngatain sampai sebegitunya gitu. Dan aku nggak nemu lucunya Mas, maksudnya. Mungkin kalau kata-katanya lucu bisa ya, kayak ada main diksi gitu, aku kadang nerima. Cuman kadang yang ngasal ngatain, jelek diem lu gitu kan. Itu kan nggak ada lucunya gitu loh Mas. Dan kalau misal yang ngatain misal Mas Aji temen nongkrongku, ya aku nganggep itu bercandaan gitu, dan itu Mas Aji mungkin sudah biasa, ya aku akan nganggep bercandaan. Tapi kan ini orang yang nggak aku kenal, dengan kata-kataan yang sama sekali nggak ada lucunya gitu. Aku sampai kadang bingung bersikap gitu loh. Dan komika juga sering nemuin ini kayak di jalan gitu. Misal komika yang self deprecating kan nggak cuma aku kan. Ada berapa? Mas Benny ternyata aslinya lebih jelek ya gitu. Ya aku sampai bingung mau gimana gitu kan Mas. Makanya ya akhirnya kan aku fake gitu aja. Ketawa-ketawa. Padahal kalau kamu ketemu orang yang nggak kenal kamu, harusnya bukan kata-kata itu yang kamu ucapkan gitu. Nah kadang orang-orang itu nggak paham hal yang sebenarnya sederhana, tapi orang kenapa sih banyak yang nggak paham itu loh Mas. Karena mereka mungkin menyamakan antara performancemu dengan daily lifemu gitu mungkin ya. Padahal kan ngata-ngatain atau self deprecating itu kan bagian dari komedi, dan selalu ada seni di situ, nggak bisa harus ngata-ngatain mentah gitu ya kan. Lalu apa targetmu berikutnya? Apalagi ini tayangnya mungkin awal tahun nih Mas ya. Ya kan? Awal tahun 2025 ya. 2026 namanya. Nunggu kampanye, nunggu pemilu ya. Nunggu pemilu selesai. Apakah udah ada gambaran, bayangan mau main film berapa, atau mungkin stand up spesial? Kalau stand up spesial pasti bikin sih kayaknya. Pengennya sih bikin setiap tahun kalau mampu ya, karena 2023 ada? 2023 enggak kayaknya ya. Sekarang udah 2000 berapa sih Mas? 23 ya? 2023. 2023 kayaknya sayangnya enggak ada, kayaknya 2024. Film kan, lebih banyak film ya 2023 ya. 2024 apakah bakal ada? Pengen sih. Karena satu spesial. Iya, itu karena itu tuh hiburannya atau
pencapaiannya setiap stand up komedian itu loh. Spesial, jadi stand up spesial kan orang-orang datang ke situ kan pengen nonton kita. Ya. Penampilnya utama kita gitu loh. Itu yang jadi kemewahan gitu. Jadi mungkin targetnya itu sih. Selain itu kayaknya ngalir aja Mas kayaknya. Di film mudah-mudahan sih karena aku cinta film, aku cinta stand up, aku bisa dapat banyak kesempatan untuk berkarya di situ aja sih Mas. Nggak ada target Inter Milan menang? Kayaknya itu udah otomatis sih Mas. Oke. Terima kasih matur nuwun Benedictus Siregar, Benedictivity. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir Pulinan Selaras ini. Semoga obrolan aku sama Benny bermanfaat buat kamu untuk menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Selamat hidup sadar.